Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi'tisami hablillahi jami'a wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Amma ba'd. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Salat Subuh yang semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan seuntai hadis dengan tema tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, haditsun hasan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam nomor 2318, hadis hasan. Para jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda kebaikan seorang muslim ialah meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang waktunya diisi dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah, jika seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Sebagaimana hadis bin Ali diriwayatkan dari Husain bin Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis riwayat Ahmad. Maknanya, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim bisa berbentuk perkataan, bisa juga berbentuk perbuatan. Jadi setiap perkataan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik untuk kepentingan ukhrawi seorang muslim maupun untuk kepentingan dunianya, seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang baik diantaranya adalah tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari dalam nomor 10 dan Muslim dalam nomor 4. Kita ketahui banyak orang yang meremehkan perkataan-perkataan yang terlepas dari lisannya serta tidak mempedulikan dampak baik buruknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, seringkali seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan dampaknya, padahal ternyata perkataan itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam nomor 6477 dan Muslim dalam nomor 7407. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagai motivasi bagi kita agar supaya melakukan perkataan yang bermanfaat dan mempergunakan waktu di dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah bersikap lemah
dalam hadis riwayat Muslim dalam nomor 2664. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hadis ini. Allah berfirman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang surah ke-23 ayat yang ketiga. Kemudian dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dalam Quran surah Qaf ayat ke-50 ayat ke-18. Sebelum majlis ini kita akhiri, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, semoga para musyrif, para pemberi wakaf, para orang tua asuh, para donatur, para pembina dan pengurus yayasan, para pengurus ponpes, para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror beserta umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, agar diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, agar diberi kepada mereka hidayah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, agar dianugerahkan kepada mereka kesehatan, agar senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, agar dikaruniakan rizki yang luas dan berkah kepada mereka, agar selalu mau berbagi kepada anak yatim dan duafa beserta perjuangan Islam. Ya Allah, agar dikaruniakan kepada mereka kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, karuniakanlah kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.